karena dari pintu masuknya sudah keliru, bisa jadi patut diduga pada tahap penyangga BAP. Kalau BAP-nya sudah katakanlah karena ada orang yang dituju di situ tidak ada, tidak harus menghadapi sendiri, tidak seolah-olah ada hambatan-hambatan itu mereka ya menangannya sendiri. Tapi kalau ada wadah, ya tata kelola tentu aja kan ada orangnya, ada manajemennya, ada pelaksanaan jaga dokter waktunya. Kalau Prof sendiri kan waktu kesaksian Zakat Tatal menyebutkan bahwa ada saling bertentangan antara putusan satu dan putusan lain. Sebenarnya kejanggalan yang ada itu seperti apa setelah dipelajari? Ya itu tadi karena dari pintu masuknya sudah ada. Pertama misalnya ada pelanggaran hukum acara bahwa setiap orang itu seharusnya diberikan hak hukumnya. Nah, pelanggaran hukum acara di pintu masuk tingkat penyidikan tadi yang tidak diberikan hak, ini adalah seharusnya sebuah peristiwa yang memang itu harus ada pendampingan hukum, apalagi ketentuannya wajib tapi tidak dilakukan, maka ini sebenarnya telah terjadi penyimpangan yang seharusnya ada pelanggaran hukum acara dilakukan. Kalau dari sini sudah keliru, biasanya ke ujungnya pada waktu pelimpahan, waktu misalnya petunjuk-petunjuk jaksa tadi, ini juga ada dipenuhi atau tidak. Karena dari pintu masuknya sudah keliru, bisa jadi patut diduga pada tahap dakwaan, pada tahap pembuktian dalam persidangan terjadilah karena ada sesuatu yang memang ditutupin. Dua bagi saya adalah yang menjadi penting, ada pembuktian-pembuktian yang jelas sebenarnya dimiliki, tapi tidak diuji validitasnya pada waktu itu. Misal terhadap SMS ataupun yang katanya itu ada terkonfirmasi dari Andi ke Sudirman, terus ke Zakat Tatal dan segala macam. Ini kan tidak pernah ada bukti secara saintifik juga gitu loh, karena dari situ motif yang katanya direncanakan bahwa ini akan ada terjadi, tapi tidak ada satu petunjuk juga yang membuktikan relevansi alat bukti tersebut. Dan teman-teman kepolisian pada waktu itu juga tidak mengungkap ini dari handphone siapa, ditujukan ke siapa, dan ini kan padahal kan teknologi menjadi satu alat bukti juga yang harusnya menjadi dipertimbangkan. Kedua adalah yang menjadi penting juga adalah kendaraan sepeda motor yang tidak ada nomor polisinya itu benar nggak dipergunakan oleh pelaku ini, benar-benar nggak? Kalau memang nggak kan bisa dicek entah melalui media sosial, melalui masyarakat, bahwa kendaraan-kendaraan yang nomor polisinya tidak jelas ini juga harusnya dijelaskan benar-benar dikendarai atau tidak. Tiga juga CCTV yang seharusnya dari perjalanan katanya dari TKP 1 ke flyover itu kan banyak hal-hal. Misalnya ada keramaian, misalnya ada toko tertentu, ada perumahan tertentu yang seharusnya bisa dibuka. Ini terhadap bukti-bukti yang secara clear ini kenapa tidak diuji? Dan itu dimiliki di awal di tingkat kepolisian. Nah, seharusnya ini kan diuji. Nah, ini yang menjadi ada fakta atau keadaan atau alat bukti yang dari awal sudah disembunyikan. Tapi Prof melihat bahwa ini ada kehilafan hakim atau bukan? Oh tentu hakim bisa hilaf ya karena memang dari awal sudah dikirim berkas yang juga memang tidak lengkap. Artinya pintu masuknya pidana itu kan di tingkat kepolisian. Teman-teman kejaksaan, teman-teman kehakiman itu kan bisa terkecoh akibat bumbu dapur yang dikirim tadi tidak sempurna. Andai bumbu dapur yang dikirim tadi konstruksinya, peristiwanya dibikin utuh, lengkap, lah ini kan tidak terkecoh. Jadi pintu masuknya memang sudah ada yang mengurangi, ada yang memang disingkirkan, ada yang memang ingin dipinggirkan atas peristiwa ini. Nah ini yang memang harus diuji, kok bisa ya lewat begitu aja, padahal bukti-bukti tadi sudah clear. Berarti sebenarnya kejanggalannya itu di tingkat penyidik atau gimana? Pasti kejanggalan ini bermula karena sistem peradilan pidana itu dimulai ada dari ampase polisi, jaksa, hakim. Karena ini dari awal ya berimbas seharusnya berdasarkan azas diferensiasi fungsional bahwa peran polisi itu bisa diawasi oleh kejaksaan, harusnya nanti divalidasi lagi di pengadilan. Ini yang nggak jalan. Seharusnya kalau ini tidak ada kesesuaian, alat bukti yang minim, ya hakim bilang, oh ini nggak bisa begini nih perkaranya. Kita nggak bisa menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang dengan pembuktian yang minim begini, gitu loh. Ini yang memang tadi kita bilang ada kekeliruan sejak awal, tapi berdampak.
pada putusan pengadilan, akhirnya putusan yang keliru tadi bisa di-drop. Yang dituju di situ tidak ada, tidak harus menghadapi sendiri, tidak seolah-olah ada hambatan-hambatan itu mereka ya menangannya sendiri. Tapi kalau ada wadah, ya tata kelola tentu ya kan, ada orangnya, ada manajemennya, ada pelaksanaan jaga dokter waktunya. Jadi karena tadi pagi sudah itu kenapa beli? Ada limited edition lah katanya. Kesiapan nanti sejauh ini sudah ada permintaan untuk menjadi saksi ahli kasus 6 terpidana. Sampai peradilan membantu penegakan hukum dan ini. Pandangan Prof sendiri terhadap kasus ini seperti apa? Ini menarik ya, berarti jalan. Kalau ada permintaan kan ada kewajiban hukum kita kan, memang ada pertanggungjawaban keilmuan, ya mau tidak mau ya kita harus bersedia untuk memberikan, apalagi kalau dalam hukuman ingin dicari kebenaran. Ya harus membantu peradilan, membantu penegakan hukum, dan ini menjadi penting. Kalau pandangan Prof sendiri terhadap kasus ini seperti apa? Ini menarik ya, berarti jalan juang orang mencari keadilan itu kan semakin terbuka gitu loh. Dan biasanya masyarakat itu melakukan gugatan, melakukan perlawanan, ada sebuah ketidakadilan. Denyut ketidakadilan inilah yang mungkin sedang diuji melalui peradilan gitu loh. Sehingga saya kira relevansi 6 katakanlah terpidana ini menguji kembali atas keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini menjadi relevan. Mengingat ada beberapa BAP yang sudah lumpuh terhadap subjek hukumnya. Ada orang-orang yang di awal diduga itu adalah sebagai pelaku, terus kok jadi tiba-tiba fiktif. Nah, ini yang menjadi hilangnya esensi, menjadi kaburlah penyangga-penyangga BAP. Kalau BAP-nya sudah katakanlah karena ada orang yang dituju di situ tidak ada, berarti dakwaannya juga akan lemah. Kalau dakwaan itu adalah menjadi sumber putusan. Nah, jadi kalau sumber putusan hakim mengacu kepada dakwaan yang tadi konstruksinya lemah dan berdasarkan BAP yang tidak kokoh, ya khususnya kepada peran-peran kualifikasi orang. Nah, inilah menjadi relevan untuk diuji dalam sidang pengajuan peninjauan kembali. Yang dituju di situ tidak ada, tidak harus menghadapi sendiri, tidak seolah-olah ada hambatan-hambatan itu mereka